Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku kelas 5A yang berada di rumah. Hari ini Senin tanggal 18 Mei 2020 kembali kita berjumpa untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Meskipun kalian di rumah, kita dapat melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sehingga kita dapat dilindungi dari segala mara bahaya. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu sehingga saat ini kami dapat kembali melakukan kegiatan pembelajaran kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam hati kami sehingga kami dapat menerima apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami kepada kami untuk kami di masa yang akan datang. Berkatilah Tuhan juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Limpahkan rahmat-Mu sehingga mereka dapat beroleh rahmat-Mu untuk dapat mempertanggungjawabkan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat beroleh sukacita dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita masuk dalam pembelajaran 3 dari buku tema 8, subtema 3, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada pembelajaran di subtema pertama, kamu telah mengetahui bagaimana jenis-jenis usaha ekonomi, apa pengaruhnya kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Baik, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Guru tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Baiklah, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah produksi. Apa itu produksi? Nah, pengertian produksi adalah produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Itulah tadi menjadi pengertian dari produksi. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan produksi. Tujuan produksi yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar, kedua memenuhi kebutuhan masyarakat, ketiga keperluan masa depan, yang keempat keperluan generasi yang akan datang. Prinsip produksi yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan, dan selanjutnya keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup.
Yang kedua adalah distribusi. Apa itu distribusi? Yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan penyaluran atau menyampaikan hasil produksi berupa barang, jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Contoh dari kegiatan distribusi adalah penyaluran hasil panen petani ke kota-kota. Itulah menjadi pengertian dari distribusi. Sekarang kita sampai kepada tujuan distribusi. Tujuan distribusi yaitu membantu menyalurkan barang dan jasa. Kemudian hasilnya produksi dari produsen ke konsumen. Kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Terakhir, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Baiklah, kita lanjutkan mengenai prinsip-prinsip distribusi. Prinsip distribusi yaitu keadilan dan pemerataan. Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Prinsip persaudaraan dan prinsip solidaritas sosial. Yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Itulah menjadi pengertian konsumsi. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri konsumsi. Yaitu yang pertama, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Baik, kita sampai kepada prinsip konsumsi. Lihat, ada gambar itu, ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kemurahan hati, prinsip kesederhanaan, dan prinsip moralitas. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu Guru untuk hari ini tentang pembelajaran kita, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Sebagai tugasmu, setelah mendengarkan tadi penjelasan dari Ibu Guru, cobalah kamu kerjakan dari buku tema 8 halaman 115, membuat peta pikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat tadi. Kemudian halaman 116, ayo berdiskusi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua. Bagaimana bentuk sikap toleransi atas keragaman sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian tulislah berbagai konsumsi yang dilakukan dalam keluargamu. Terima kasih, selamat bekerja.